tutorial cara menggambar lingkaran beserta unsurnya dengan berbantuan GeoGebra. Dan di sini juga aku akan ngebahas cara menyelesaikan atau cara menentukan soal luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Untuk informasi selanjutnya simak videonya guys. Dadah. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggambar lingkaran beserta unsurnya dengan berbantuan software GeoGebra. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka aplikasi GeoGebra. Di sini banyak sekali icon dengan fungsinya masing-masing. Nah, di sebelah kiri pojok atas itu ada 11 icon. Tentu nanti 11 icon ini akan membantu kita dalam proses menggambar lingkaran beserta unsurnya ini. Nah, teman-teman, sebelum menggambarnya kita dapat melihat gitu. Tampak bahwasanya di sana penggunaan bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Inggris. Nah, tentu kita dapat mengubahnya dengan cara setting, lalu di sini ada language. Nah, teman-teman langsung klik aja bahasa yang teman-teman ingin gunakan gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Tinggal diklik saja bahasa Indonesia, lalu klik X. Nah, setelah merubahnya, tampak itu langsung berubah menggunakan bahasa yang tadi kita klik gitu. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini sebelum menggambar karena kita tidak memerlukan titik koordinat, jadi kita akan mencari lahan yang kosong sesuai teman-teman yang diinginkan dengan cara ke icon yang paling kanan. Di sana ada geser biar teman-teman gampang gitu menggesernya. Nah, kita akan menggunakan lahan yang paling atas gitu. Oke, langkah yang pertama teman-teman bisa mengklik icon yang ke 6 dari sebelah kiri untuk menggambar sebuah lingkaran. Tentu kita akan menggambar sebuah lingkaran terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, tinggal diklik saja. Nah, setelah itu tinggal diaplikasikan ke gambarnya gitu. Nah, di sini kita sudah menggambar satu buah lingkaran dengan titik A dan B gitu ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kotak centang. Nah, untuk membuat kotak centang tersebut kita dapat menggunakan icon kedua dari sebelah kanan gitu. Nah, di sana ada kotak centang untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Nah, kita bisa klik di mana saja. Nah, saya akan mengklik di sampingnya gitu. Membuatnya di sampingnya gitu. Nah, tinggal saja diklik lalu kasih keterangan karena ini sebuah lingkaran maka akan saya beri nama lingkaran gitu. Dengan lingkaran C melalui B dengan pusat A lalu titik A lalu titik B. Nah, klik OK. Nah, di sana sudah tampak gitu ya kotak centangnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke unsur-unsurnya gitu. Yang pertama, kita akan membuat jari-jari lingkaran. Nah, untuk menggambar jari-jari lingkaran ini, kita akan menggunakan icon yang ketiga dari sebelah kiri gitu. Di sana ada garis yang melalui dua titik, lalu ruas garis di antara dua titik dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan ruas garis di antara dua titik. Langsung diklik saja titik pusatnya A, disambungkan ke B. Setelah itu satu lagi kita akan membuat dari titik A ke titik C gitu ya. Seperti gambar yang tampak gitu ya. Nah, di sini kita sudah membuat jari-jarinya. Lalu kita akan beri nama dengan kotak centang seperti yang tadi. Bisa menggunakan ikonnya. Tinggal dimasukkan keterangannya karena ini jari-jari tadi kita membuatnya.
lalu tinggal diberi nama jari-jari gitu dengan mengklik ruas garis AB terus lalu AC gitu ya. Nah, di sini sudah tampak ada dua gitu, kotak centangnya, lingkaran, dan juga jari-jari. Nah, setelah itu kita akan membuat diameter dengan cara yang seperti tadi, menggunakan icon yang tadi, ruas garis di antara dua titik. Nah, karena diameter ini setengah lingkaran, kita langsung saja membuat garis melalui titik pusat ini dengan titik D gitu ya, disambungkan langsung ke E. Nah, langsung saja kita buat kotak centangnya juga dengan diberi nama ini diameter. Nah, diameter. Lalu langsung saja ke ruas garis DE karena tadi sambungannya D ke E gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar unsur selanjutnya, yaitu busur gitu, dengan menggunakan icon pojok kiri atas yang ke-6 dari sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa option, namun di sini saya akan menggunakan busur melalui 3 titik. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan membuat titiknya terlebih dahulu. Nah, dengan cara titik baru menggunakan icon yang kedua dari sebelah kiri gitu. Nah, langsung saja diklik di antara D dan C untuk titiknya gitu. Setelah itu sudah ada titiknya, langsung ke busur melalui 3 titik. Karena melalui 3 titik, kita klik saja titik-titik tersebut. Di sini titik D, F, dan C. Nah, di sini sudah tampak, cuman memang warnanya hitam jadi tidak terlihat. Maka dari itu kita akan mengubahnya biar kelihatan gitu dengan cara kepindahin dulu, lalu garis yang tadi diklik. Nah, ke setting di sini ada bisa merubah warna, format, dan lain sebagainya. Kita ubah ke warna biru. Nah, teman-teman boleh disesuaikan saja sesuai keinginan teman-teman gitu. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa merubah formatnya, ketebalan garisnya gitu. Nah, itu juga disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di sini ketebalan garisnya saya akan menggunakan 7, lalu line opacity-nya 85. Mau ditambahin lagi lah, kurang gede ya, jadi 9 gitu. Nah, di sini sudah tampak ya bahwasanya unsurnya yaitu busur gitu. Jangan lupa kasih kotak centang seperti yang lain gitu. Beri nama dengan busur. Lalu busur E tadi 3 titik ya teman-teman, DFC. Nah, di sini sudah nampak kotak centangnya juga. Oke, selanjutnya kita akan menggambar unsur juring gitu ya. Nah, di sini dengan mengklik yang ke-6 dari sebelah kanan, lalu ada sektor sekular dengan pusat melalui 2 titik gitu. Nah, yaitu titik pusat, titik A, lalu titik B ke C gitu. Nah, langsung disambungkan saja teman-teman. Nah, ini sudah nampak, cuman karena memang warnanya kurang menarik, jadi kita akan mengubahnya dengan cara mengklik kanan, lalu ke setting, pengaturan. Nah, di sini ada warna. Nah, kita ubah sesuai yang diinginkan gitu ya teman-teman. Sini saya akan menggunakan warna merah gitu. Nah, opasitasnya juga bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah tinggal klik X saja gitu. Nah, di sini sudah jelas ya, sangat jelas gitu untuk juring ini. Dan jangan lupa kita kasih kotak centang juga seperti unsur yang lainnya gitu, dengan cara yang menggunakan icon yang kedua dari sebelah kanan, kotak centang, lalu kita beri nama juring gitu, juring. Lalu untuk bawahnya itu optionnya kita pilih yang bagian sektor stricular A, B, C gitu. Nah, sini sudah nampak
kotak centangnya juga. Nah, setelah itu kita akan membuat unsur selanjutnya, yaitu tembereng dengan cara menggunakan icon yang ke-6 juga dari sebelah kanan. Di sini menggunakan busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Nah, karena melalui pusat, maka kita klik A, lalu titik E, lalu ke B gitu. Nah, ini sebenarnya sudah tampak berwarna hitam. Nah, kita akan mengubahnya terlebih dahulu warnanya agar tampak jelas gitu ya teman-teman, dengan cara mengklik kanan, lalu ada pengaturan. Nah, di sini ada mengubah warna, format, dan lain sebagainya. Kita ubah warnanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan warna hijau. Nah, disesuaikan semuanya sesuai kebutuhan. Lalu ada ketebalan garis, and opacity, format garis, and pengisian gitu. Nah, ketebalan garisnya disesuaikan. Lalu untuk pengisiannya itu, karena biasanya tembereng itu menggunakan arsiran ya teman-teman, maka kita bisa pengisiannya diubah ke hatch. Nah, sudut dan spasinya juga disesuaikan sesuai teman-teman yang mau bagaimana. Nah, di sini sudah nampak ya temberengnya gitu. Jangan lupa dikasih kotak centang ini. Nah, masukkan, beri nama tembereng. Lalu untuk optionnya ini kita ubah ke busur sirkular A, E, B gitu ya. Nah, di sini sudah nampak kotak centang dan juga temberengnya gitu ya. Buat tali busur dengan menggunakan icon yang kedua dari sebelah kiri, menggunakan ruas garis saja teman-teman, menghubungkan titik E ke B. Nah, ini adalah sebuah tali busur. Nah, diberi kotak centang juga tali busur, beri nama tali busur. Lalu untuk optionnya itu ruas garis E ke B, karena tadi titik E ke B. Nah, ruas garis M ya. Oke, nah ini adalah sebuah tali busur. Selanjutnya kita akan membuat apotema dengan cara seperti tadi, membuat tali busur, menggunakan icon lalu ruas garis, hubungkan karena apotema ini titik pusat ke membuat titik G gitu. Ini adalah sebuah apotema teman-teman, menggambar unsur apotema. Kita beri nama juga apotema. Nah, untuk optionnya yaitu ruas garis A ke G. Nah, di sana sudah muncul ya kotak centangnya, yaitu apotema. Nah, di sini unsur-unsurnya semua sudah tergambarkan beserta lingkarannya. Nah, kita dapat mencoba dulu kotak centangnya gitu, karena fungsinya kotak centang ini untuk menyembunyikan atau menampilkan objek gitu. Ketika diklik tuh juring, nah maka tidak ada, diklik lagi ada gitu. Nah, begitupun yang lainnya gitu. Nah, ini sudah berfungsi semua, alhamdulillah kotak centangnya. Lalu di sini juga kita dapat mengubah untuk tampilan-tampilan C, H, yang kayak gitu label-labelnya, dengan cara klik kanan, tampilkan label itu langsung, otomatis tidak akan tampil gitu. Nah, sampai selanjutnya, nah diklik saja sampai tidak ada semuanya gitu ya, untuk C, H, F, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan akhir ketika labelnya sudah dihilangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara menyelesaikan soal luas dan
keliling lingkaran dengan berbantuan GeoGebra. Tadi sudah diberikan ya teman-teman untuk soalnya, yaitu tentukan luas dan lingkaran dengan pusat tadi 4,6 dan juga jari-jarinya 5 gitu. Nah untuk yang pertama tentu buka dulu GeoGebra-nya. Nah setelah ini kita bisa menggunakan icon yang di atas dengan mengklik lingkaran dengan berbantuan jari-jari dan juga pusatnya 4,6. Simpan saja koordinat di X-nya 4 dan juga Y-nya 6 gitu. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Tinggal masukkan jari-jari teman-teman. Tadi jari-jarinya diketahui yaitu 5. Kita masukkan 5. Oke, klik oke. Nah, setelah itu langsung tampil yaitu sebuah lingkaran dengan jari-jari dan juga titik yang kita inginkan gitu. Nah sudah ya, sudah. Lalu kita bisa digeser-geser dengan menggunakan icon juga yang di atas. Nah lalu untuk selanjutnya kita langsung saja menentukan luas lingkaran terlebih dahulu. Di sini bisa kita menggunakan icon yang keempat dari sebelah kanan. Di sana keterangan luas, tinggal diklik garis lingkarannya, langsung muncul teman-teman. Untuk luas lingkarannya yaitu 78,54. Nah untuk kelilingnya pun sama gitu, tinggal diklik nanti muncul lagi keliling lingkaran itu. Jadi memang mudah sekali teman-teman untuk penggunaan GeoGebra ini untuk menyelesaikan masalah soal luas lingkaran dan juga keliling lingkaran gitu. Nah kita ini hanya biar kelihatan saja, saya mengubahnya ke warna merah gitu. Nah mungkin untuk penggunaannya hanya seperti itu untuk menentukan luas dan keliling lingkaran. Nah jadi setelah diubah tampilannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, seperti itu untuk pemaparan mengenai cara menggambar lingkaran beserta unsurnya dengan berbantuan GeoGebra. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar videonya lebih bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.